Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur pada saat ini meskipun kita masih dalam pandemi, kita tetap bersekutu di dalam persekutuan keluarga secara online. Mari kita akan lebih dahulu berdoa sebelum kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepada Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan bagi jemaat-Mu yang saat ini mengikuti kebaktian perak ya Tuhan. Kami menyerahkan bila kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada saat ini kita akan terus belajar untuk kebenaran firman Tuhan untuk menumbuhkan iman kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apa yang sedang Bapak Ibu rasakan saat ini? Pasti kita masing-masing merasakan hal yang berbeda. Ada yang sedang bergembira, tapi ada juga yang sedang galau. Ada yang tersenyum, bahagia, namun mungkin ada yang menangis. Kita memang tinggal di bumi yang sama, tapi rasa kita berbeda. Pikiran kita tak sama, bahkan harapan kita pun beragam. Tapi setiap kita pasti memiliki harapan, sebab tanpa harapan kita tidak dapat menjalani kehidupan ini. Harapan membuat kita dapat bertahan, mengarungi kehidupan ini. Harapan memberi semangat ketika jiwa kita lelah. Harapan ibarat cahaya saat kita melewati masa yang gelap. Apalagi ketika saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 sampai sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dari Kristus, kita akan belajar di mana di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-20. Kita akan belajar kebenaran Tuhan ini. Tapi kami akan membacakan hanya ayat yang ke-19. Bapak Ibu bisa membaca di ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Bahwa di ayat yang ke-19 ini, si penulis surat Ibrani mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bahwa ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya memiliki pengharapan di dalam Yesus. Bahwa kata sauh atau yang lebih dikenal dengan sebutan jangkar adalah alat yang sangat vital bagi kapal. Kapal yang besar maupun perahu yang kecil pasti membawa sauh saat berlayar, Bapak Ibu. Sauh berfungsi sebagai alat penambat. Kapal yang berlayar di laut membutuhkan sauh atau jangkar itu. Agar apa? Agar tahan terhadap gelombang dan angin yang kencang. Sauh atau jangkar juga dibutuhkan saat kapal sedang berlabuh dengan aman. Ukuran sauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kapal itu sendiri. Namun perannya sangat besar untuk menahan kapal dari terjangan ombak itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa pengharapan ibarat sauh bagi jiwa, sebab pengharapanlah yang memungkinkan kita dapat bertahan di tengah badai kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bahwa dalam bacaan kita ini, orang percaya diingatkan untuk meyakini bahwa pengharapan akan keselamatan kekal itu pasti bagi orang-orang yang tetap setia kepada Yesus. Sebab Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah berdusta. Janjinya selalu
digenapi. Orang percaya diajak untuk belajar dari Abraham. Kalau kita membaca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-20, di situ ada ketekunan dari Abraham. Abraham sangat sabar menantikan penggenapan janji Allah. Allah menjanjikan keturunan bagi Abraham yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Janji Allah tidak otomatis digenapi bagi Abraham. Namun Abraham menanti dengan sabar karena hanya kepada Tuhan Abraham meletakkan pengharapannya. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, meskinya kita juga mencontoh ketekunan, ketaatan, dan kesabaran Abraham ini, kita harus menunjukkan kesungguhan yang sama agar pengharapan di dalam Kristus menjadi milik kita yang pasti. Dan jadilah penurut Allah yang meletakkan pengharapan hanya dalam Yesus. Seperti terdapat di dalam ayat yang ke-13, telah dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janji-janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Itulah janji Allah kepada Abraham, dan itulah juga janji Allah kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih, yang hidup pada saat sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus adalah batu karang kehidupan yang kokoh. Pengharapan kita pasti ditambatkan kepada Yesus. Yesuslah batu yang kokoh itu, yang dapat menjadi tambatan supaya kehidupan kita tetap kuat dan aman. Yesus adalah dasar kehidupan yang kokoh. Karena itu pengharapan berfungsi sebagai sauh mesti ditambatkan kepada Kristus. Sang imam besar yang kita punyai adalah imam besar yang kuat, yang sanggup berlayar mengarungi kehidupan, yang sanggup menolong kita untuk mengarungi kehidupan ini. Meskipun kita masih menghadapi tantangan begitu luar biasa, kita masih menghadapi COVID-19 ini, tetapi ada pengharapan kita dalam Yesus. Makanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jangkar yang kita punya, sauh yang kita punya, mari kita tambatkan kepada Allah, kepada Sang Juru Selamat kita, pada Yesus Kristus. Jangkar yang telah kalau kita tambatkan kepada Yesus, jangkar itu tidak akan berkarat dan tidak akan pernah rusak dalam kondisi apapun, karena Yesus sendiri yang menolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, itulah yang diinginkan oleh penulis Ibrani, supaya kita berharap iman yang kita punyai, mari kita akan tambatkan kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, makanya jika saat ini Bapak Ibu sekalian sedang mengalami situasi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, dan mungkin ada tantangan yang berat, mungkin ada dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga, serta dalam kesehatan kita yang buruk, pandanglah Yesus, karena Yesus adalah sumber pengharapan kita. Kalau Dia diibaratkan kapal, saat ini Bapak Ibu sedang bertemu dengan ombak tinggi, angin yang kencang disertai badai yang dahsyat, itu mungkin Bapak Ibu alami saat sekarang ini. Tetapi yakinlah, sehebat apapun badai yang menerpa kapal kehidupan Bapak Ibu sekalian,
Jika Bapak Ibu memiliki pengharapan kepada Yesus, maka jiwa dan roh kita akan kuat dan aman. Karena sauh yang kita miliki, jangkar iman kita tambahkan kepada Allah, kepada Yesus. Makanya itu Bapak Ibu yang terkasih dari Kristus, saat sekarang ini percayalah bahwa segala sesuatu terjadi di hidup kita berada di kontrol daripada Tuhan itu sendiri. Beri bahu yang kuat saat beban ujian begitu menekan kita. Tuhan mengaruniakan kekuatan bagi kita untuk melaluinya. Tetaplah berharap kepadanya, sebab pengharapan yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang terkasih, jangan ragu. Kita telah diberikan contoh oleh tokoh yang begitu luar biasa, yaitu Abraham. Mereka menambatkan sauhnya kepada Tuhan. Akhirnya Abraham mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, tetap bertahan, tetap menambatkan iman kita, sauh kita, jangkar kita kepada Yesus. Karena Yesus sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah beriman, karena disitulah berkat-berkat pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Bila renungan ini singkat ini boleh menguatkan Bapak Ibu sekalian, meskipun kita masih berbakti secara online, tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi kuasanya untuk menolong, untuk memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami boleh melihat kemuliaan daripada Engkau melalui kehidupan Abraham, boleh menjadi contoh dalam kehidupan kami, Tuhan. Ketekunannya, imannya yang sungguh luar biasa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini mendengarkan, diikuti dalam YouTube ini, Tuhan Kau nyatakan apapun yang dihadapi, Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau lawat jemaat-Mu, Engkau memberkati. Mungkin ada keinginan-keinginan yang diutarakan kepada Engkau, Engkau jawab doa-doa itu tepat pada waktunya Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Engkau Tuhan, karena Yesuslah harapan kami yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.